pagi, Bapak-bapak. Ya, selamat pagi Pak Greg. Sebelum kita memulai kegiatan webinar, kita awali dengan doa. Saya minta bantuan Kasih untuk memimpin dalam doa. Kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum seminar ini dimulai, mari kita berdoa supaya semuanya berjalan lancar sampai akhir nanti. Mari kita siapkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan seminar yang berhubungan dengan perkembangan anak-anak didik kami. Lindungilah, berkatilah agar pembawa seminar akan sehat selalu sampai seminar ini berakhir, dan berilah pengetahuan, hikmat, dan sertamu agar semuanya berjalan dengan baik, awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, inilah seru dan doa kami. Semoga seminar ini berguna bagi perkembangan anak didik kami. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan terima kasih bagi Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semuanya yang hadir di tempat ini. Oke, kita mulai saja ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Surabaya Campus School, ini dilakukan oleh Mr. Suryo. Yang saya hormati orang tua murid SMP Surabaya Campus School dan pengurus IPA, saya juga kasihi teman-teman guru SMP Surabaya Campus School. Marilah kita bersama-sama panjatkan syukur atas kenyataan Tuhan, dan karena kebaikannya kita hari ini diberikan kesempatan untuk bertemu pun secara virtual. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini, karena hari ini kita punya jadwal untuk webinar yang akan disampaikan oleh saudara kita Ibu Ayu. Kita hari ini memiliki topiknya tentang bagaimana membuat anak kita menjadi juara kehidupan. Ya, topik kita tidak jauh-jauh dari permasalahan yang ada yang dihadapi oleh remaja, karena anak-anak kita ini ada dalam masa SMP, masa remaja. Oke. Dalam masa perkembangan SMP ini, masa SMP, siswa-siswa ini memiliki kendala-kendala, hambatan-hambatan dalam belajar dan juga dalam pergaulan, dan lain sebagainya, sangat komplikated sekali. Dan karena itu kita hari ini mengadakan kegiatan webinar yang tujuannya supaya kita bersama-sama belajar bagaimana menangani anak remaja yang memiliki problematika yang sangat kompleks. Hal ini kita ilmu yang akan sharing bagaimana menangani hal-hal tersebut, dan pengalaman beliau sebagai konselor, sebagai guru, dan sebagai psikolog nanti akan membagikan pengalamannya selama beliau menangani anak-anak sekolahnya, kemudian klien-kliennya yang pernah beliau tangani. Oke, berikutnya ada beliau yang akan memberikan sambutan sebagai wakilan dari sekolah. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, senang sekali pagi ini kita bertemu kembali walaupun secara virtual. Ya, terakhir kita bisa bertemu saat sosialisasi awal tahun ajaran kemarin. Program ini merupakan salah satu concern kami mulai tahun ini, dan bisa dibilang ini adalah program baru yang menjadi bagian dari layanan guidance and counseling. Memang layanan guidance counseling ini bukan hal yang baru sama sekali di Surabaya Campus School ya.
kami sudah lakukan ini sejak awal. Hanya saja selama ini kita concernnya lebih banyak ke siswa. Tapi seiring berjalannya waktu, kami menemukan sebuah pola bahwa pola-pola permasalahan yang muncul selama siswa khususnya di tingkat SMP itu akan kurang bisa ditangani secara efektif hanya dari sisi sekolah saja. Butuh peran orang tua agar permasalahan-permasalahan itu bisa ditangani dengan lebih baik. Dan tahun ini kami memang merancang program baru dalam bentuk seminar, dan intinya bukan seminarnya ya, tapi bagaimana kami bisa berbagi informasi terutama dalam pola permasalahan siswa dan pola penanganannya. Terutama 5 tahun terakhir ini saya banyak concern dengan dan bekerja sama dengan Pak Greg, dan kami menemukan untuk level SMP itu ada 2 fase kritis di mana itu memang sudah menjadi pola perkembangan psikologi anak ya. Fase kritis pertama itu selalu terjadi di kelas 7. Kemudian fase kritis kedua itu terjadi di antara kelas 8 dan kelas 9. Makanya khusus untuk SMP kami merancang 2 seminar terpisah yang kami sesuaikan dengan pola itu tadi. Untuk yang seminar kali ini kami memang fokus lebih banyak membahas mengenai pola permasalahan di kelas 7 dan bagaimana menanganinya. Semoga apa yang nanti disampaikan Bu Ayu bisa memberikan tambahan wawasan dan bisa berguna bagi Bapak Ibu, orang tua siswa dan wali murid dalam melakukan pendampingan terhadap putra-putrinya, terutama di rumah. Terima kasih. Sekian dari saya, Pak Greg, silahkan dilanjutkan. Terima kasih Mr. Suryo. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kembali, saya bacakan dulu susunan acara ini. Ini sesi pertama, kita ada kenalan dengan narasumber kita, mungkin ada pemaparan materi. Berikutnya ada sesi tanya jawab, dan akhir kita akan membuat tentang kegiatan kita yang kita laksanakan hari ini. Oke, baiklah, saya akan perkenalkan siapa pembicara kita hari ini. Dari segi dulu, oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, ya, terlihat. Bapak Ibu, pembicara kita hari ini adalah dia bernama Diahayu Kaloka Barata. Ini di Kaloka Barata, dan dia adalah sarjana psikologi, dan saat ini dia bekerja sebagai konsultan anak dan remaja. Dia dulu berkuliah di Unika di Semarang, Universitas Kanada, dan dia juga menempuh pendidikan S2 psikologi juga. Dan beliau ini bekerja saat ini sebagai kepala biro psikologi ICC, sebuah biro psikologi yang bergerak yang pendidikan klinis anak, konsultan psikologi, seminar psikologi, parenting, dan asesmen. Dan pengalaman beliau ini sebagai guru bimbingan konseling di SMA Kristen YSKI 2009 sampai 2015. Beliau ini adalah senior saya dulu ketika saya bekerja di SMA Kristen YSKI di Semarang. Menurut pengalaman saya ketika saya beliau ini sangat menjadi favorit anak-anak, sangat care sekali, dan anak-anak itu memiliki tempat sendiri untuk Bu Ayu. Begitupun sebaliknya. Jadi Bu Ayu ini pandai sekali melakukan pendekatan dengan anak-anak. Itulah yang membuat saya kenapa merekomendasikan Bu Ayu untuk menjadi pembicara kita hari ini. Nah, saya kenal betul dengan Bu Ayu, dengan bagaimana cara menangani permasalahan-permasalahan yang ada pada remaja.
konseling pribadi, konseling kelompok orang tua itu adalah pekerjaan yang dilakukan, kemudian cara seperti hari ini dan mendampingi studi lanjut sehingga mendampingi. Kemudian setelah dari kesempatan YSKI ini ternyata saya keluar dari Semarang, ternyata dipercaya oleh yayasan untuk menjadi wakil kepala sekolah yang Sarpras di siswaan di SD Kristen YSKI 2 Semarang. Kemudian Ayu percaya menjadi kepala biro psikologi dan konsultasi seperti tadi saya sampaikan asisi isi YSKI sampai sekarang. Jadi untuk asesmen psikologi, training guru dan konsultasi masalah anak, konsultasi sprint adalah keahlian yang biasanya dilakukan oleh Bu Ayu bersama teman-teman tim di psikologi ini. Nah, itu sedikit profil dari Ayu yang bisa saya sampaikan tanpa berlama-lama dan terbatas dengan waktu. Ya, kita langsung saja untuk berikan waktu dan tempatnya kepada Ayu. Ayu, silahkan. Ya. Terima kasih Pak Greg, ya Mr. Greg. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Pepatah zaman old ya, zaman dulu berkata tak kenal maka tak sayang. Nah, saya mau disayang. Makanya pepatah zaman now berkata tak kenal maka kenalan. Ya, tadi saya sudah dikenalkan oleh Pak Greg. Ya, saya Ayu Bapak Ibu. Luar biasa sekali kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengan adanya virtual seperti ini, saya tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya, tapi bisa ketemu dengan para orang tua di Cambridge School Surabaya ini ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Suryo juga terima kasih. Nah, ini waktunya saya sharing gitu ya, bagaimana pengalaman saya dan juga apa-apa yang perlu kita lakukan untuk menjadikan putra-putri kita ini juara dalam kehidupan ini. Wah, luar biasa judulnya ya. Saya percaya judul ini bisa kita aplikasikan gitu, karena memang setiap anak itu bisa menjadi juara. Ya, karena Tuhan itu adil gitu ya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang adil? Karena setiap orang itu berhak menjadi juara. Tidak hanya anak-anak dengan kecerdasan tertentu saja gitu ya. Saya percaya setiap anak itu cerdas gitu. Sekalipun mungkin di hadapan kita rasanya aduh anak ini kok sulit sekali begitu. Ditambah lagi ini adalah masa pandemik ya. Masa pandemik yang akhirnya menuntut anak-anak ada di rumah bersama dengan orang tua. Ini menjadi PR orang tua yang semakin rasanya mungkin ada sebagian orang yang merasa berat, tetapi ada sebagian orang lagi menganggap ini menjadi satu kesempatan emas. Karena apa? Masa remaja ini justru memang masa yang penuh butuh penuh pendampingan gitu ya. Saya akan slide share Bapak Ibu. Ini yang sudah saya persiapkan supaya kita bisa belajar bersama-sama bagaimana menjadikan anak juara kehidupan. Judul ini dipilih karena setiap anak berhak menjadi juara, gitu ya. Dan saya percaya putra-putri yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu ini juga adalah calon-calon juara kehidupan. Nah, apa itu juara kehidupan? Dalam materi saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apa itu juara kehidupan. Dan yang kedua, karena kita berhadapan dengan remaja, saya akan masuk melalui karakteristik remaja. Dan yang ketiga adalah pendekatan orang tua. Betul sekali, karena memang kita adalah satu pihak yang besar sekali kontribusinya, yaitu orang tua atau keluarga ya, pendekatan orang tua. Baik, apa itu juara kehidupan? Saya mendefinisikan juara itu adalah hebat, gitu ya. Juara itu tentu orang yang hebat, dan orang yang hebat ini adalah orang yang terbaik. Tapi terbaik apa? Terbaik dalam bidangnya. Nah, kenapa juara kehidupan, gitu ya? Karena tidak hanya terbaik, gitu, tetapi dia juga bahagia.
Nah, ini sesuai dengan generasi milenial. Kita punya putra-putri di SMP ini adalah orang-orang generasi yang berbeda dengan kita, Bapak Ibu ya. Dulu saya SMP masih baru mendengar kata Google gitu ya. Guru saya bercerita nanti akan ada internet gitu ya. Wah, luar biasa. Dulu zaman saya SMP itu komputernya masih DOS, Bapak Ibu ya. Sekarang anak sudah searching sendiri apa yang mereka ingin tahu. Tentu orang tua tidak menjadi satu-satunya sumber pengetahuan sekarang, tetapi mereka bisa dapatkan sumber pengetahuan dari berbagai hal. Salah satunya adalah internet. Nah, maka dari itu generasi milenial ini kita perlu tahu sebenarnya apa sih generasi milenial ini. Bagaimana sih mereka? Mereka itu punya prinsip, Bapak Ibu. Prinsipnya adalah happy life. Apa yang akan mereka tekuni dalam hidup mereka harus sesuatu yang membuat mereka happy. Nah, ini luar biasa. Falsafah hidup mereka tuh harus happy. Maka dari itu saya mesti terjemahkan ini sesuai dengan generasi ini, yaitu bahagia. Bahagia di sini adalah ketika mereka dapat menekuni bidang yang mereka senangi, bidang yang tepat buat mereka. Nah, ini cocok banget untuk anak SMP. Kenapa? Karena SMP sekarang harus mulai menentukan jurusan mereka ketika SMA nanti. Betul kan Bapak Ibu? Sudah masuk SMA mereka harus siap nih. Harus siap apa? Mau IPA, MIPA sekarang ya namanya, atau IPS, atau IBB ya, bahasa dan budaya. Kalau di Semarang bahasanya seperti itu. Nah, apakah mereka siap dengan itu? Itu keputusan besar sebetulnya, karena kita harus tarik garis cukup jauh gitu. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar SMP yang mereka pikirkan ke SMA, jurusan di SMA, tetapi juga jurusan studi lanjut. Salah bila ketika kita hanya berpikir satu step saja untuk anak-anak ini ya. Anak ini apa? Mau IPA, IPS, apa bahasa? Oh, bukan itu pertanyaannya, melainkan kamu punya tujuan apa dalam hidupmu, nak? Ketika kamu punya tujuan hidup, kamu tahu kamu akan menjadi apa satu saat nanti, itu akan mempengaruhi pilihanmu ketika perguruan tinggi dan akan mempengaruhi pilihanmu ketika SMA. Jadi ketika kita memberikan wawasan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya satu step ke depan nih, tetapi sampai nanti tujuannya mereka apa, baru kita tarik garis ke sini. Oh, berarti kamu mestinya IPS atau IPA atau bahasa. Pengalaman yang ada, anak itu adalah ini ya Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke sini, ini banyak mahasiswa salah jurusan. Ini penelitian yang ada di tahun 2017 dikatakan 87% mahasiswa Indonesia ini salah jurusan. Nah, ini tragis sekali. Dan ini adalah generasi kita gitu ya. Banyak teman-teman saya yang ambilnya psikologi, kerjanya bukan psikologi. Kerjanya bukan ngurusi orang. Dan itu umum di zaman kita. Tapi apakah mungkin kita mulai menemukan bagi anak-anak kita sekarang ini untuk mereka tahu apa yang sebetulnya kekuatan mereka itu yang terbaik apa? Bisa Bapak Ibu. Karena kita adalah orang tua ini saya ibaratkan sebagai pahlawan. Ya, pahlawan yang melesatkan anak panahnya ya tepat kepada sasaran. Bukan pahlawan ketika kita sebagai orang tua salah sasaran gitu ya, atau coba-coba oh kayaknya ke sana atau geser sini sedikit. Nah, ini sesuatu yang jangan sampai terjadi gitu. Karena kita sebagai orang tua ini dipercaya oleh Tuhan untuk apa? Untuk melesatkan anak panah kita, anak-anak kita ini tepat pada sasaran. Ya. Saya percaya setiap anak itu unik. Bapak Ibu punya 2 putra misalnya di rumah ya. Orang tuanya sama, cara mendidiknya rasanya ya sama, tapi kok hasilnya beda. Pada anak pertama kita bisa melakukan pendekatan dengan baik, tapi anak kedua ini susah diajak ngomong. Biasanya anak kedua memang Bapak Ibu ya. Karena rupanya ada psikologis anak. Anak pertama, dia baru pertama kali Bapak Ibu punya anak ya. Luar biasa perhatiannya. Anak kedua sudah mulai berbeda. Kenapa? Karena memang sudah
sudah ngerti gitu caranya gitu ya, sehingga kita memperlakukannya pun berbeda. Terkadang ketika ada anak ketiga gitu ya, anak kedua ini mulai merasa terabaikan, diajak ngomong jadi sulit, nggak deket sama mamahnya. Biasanya ada psikologi, permasalahan psikologis pada anak nomor 2 biasanya. Nah, ini tema-tema dalam keluarga. Seringkali kita melihat bahwa caranya itu mesti sama, adil gitu. Rupanya tidak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Setiap anak itu unik. Ya, anak pertama berbeda dengan anak kedua, demikian pula dengan anak ketiga. Sehingga pendekatan kita kepada anak-anak kita juga mesti berbeda. Ya, kita kembali pada psikologis anak. Kalau saya tunjukkan di sini Bapak Ibu, anak itu dari masa kanak-kanak ya, ketika dia beranjak remaja, lalu dewasa dan juga tua ya, menua. Ini anak-anak kita itu dipengaruhi oleh 2 hal sebetulnya. Yang pertama nature, dan yang kedua adalah nurture. Apa itu nature dan nurture? Nature ini masih sangat kelihatan ketika anak kita masih kecil, naturnya anak, alaminya anak. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, nurture ini berpengaruh. Nah, nature ini adalah alami. Alami itu sesuatu yang sudah dari sononya. Kalau saya sebut ini adalah genetik. Ini kita perlu paham ini Bapak Ibu. Karena saya percaya setiap anak punya genetik tertentu dalam dirinya, yaitu genetik dari orang tua mereka, Bapak Ibu gitu ya tentunya. Nah, juga mereka masih dipengaruhi genetik oma opanya, dari bapak maupun dari ibu, itu dari mama maupun dari papa. Nah, rupanya nature ini berpengaruh 30% pada kesuksesan anak. Nah, dalam nature ini kita akan mengetahui tendensi atau kecenderungan seseorang terhadap jurusan tertentu. Kalau kita mau masukkan pada jurusan tertentu nih, pada tujuan hidup mereka. Kita sebut juga talent, kita sebut juga passion. Sesuai enggak? Nah, ini biasanya dipengaruhi 30% itu genetik. Lalu apa 70%-nya? 70% yang mempengaruhi anak adalah nurture. Nurture adalah environment dan education. Apa artinya? Pendidikan dan juga lingkungan. Nah, pendidikan tentu lewat Cambridge School gitu ya, lewat sekolah mereka, lewat juga studi mereka di luar sekolah, misalnya mereka mengikuti skill, les, kursus gitu ya, dan semua yang semua hal, semua pihak yang mempengaruhi diri anak kita, ya itu ada education dan environment. Environment di sini adalah bisa orang tua, bisa orang-orang yang bergaul dengan anak-anak kita. Saya sebut di sini pola asuh kita sebagai orang tua sangat mempengaruhi kesuksesan putra-putri kita. Karena tidak sedikit Bapak Ibu ya, anak-anak yang rupanya, mereka ini anak-anak yang cerdas, anak-anak yang brilian gitu. Hanya saja karena pola asuh yang salah, mereka tidak bisa menemukan bidang mereka. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Saya punya teman Bapak Ibu, anaknya ini luar biasa pinter menurut saya ketika sekolah ya. Nah, sekarang ini sudah menjadi bapak Bapak Ibu, sudah punya anak ya. Pekerjaannya tidak punya pekerjaan, ini laki-laki Bapak Ibu. Yang bekerja istrinya. Apa yang dilakukan teman saya ini? Yang dia lakukan adalah gaming di rumah Bapak Ibu. Apakah gamenya menghasilkan? Rupanya tidak. Jadi dia game addict gitu. Jadi dia itu sangat adiksi ya. Ada ketergantungan sama game. Nah, rupanya ini merusak kemampuan dia. Nah, pola asuh yang salah yang mana dalam dirinya? Ketika saya sempat tukar pikiran, cerita gitu, ngobrol sama dia gitu, dia menyatakan bahwa dia sangat merasa tidak disayangi keluarganya dibandingkan dengan adiknya, dan rupanya semua kebutuhannya itu sangat dipenuhi sehingga tidak ada daya juang dalam hidupnya. Wah, saya miris sekali gitu.
Nah, melalui proses konseling ini teman saya sendiri Bapak Ibu ya, saya lihat dia brilian, pinter gitu. Kalau dia program misal komputer gitu dia sangat ahli, sebetulnya sudah kelihatan potensinya. Tetapi karena pola asuh yang dia merasa aku tidak mendapatkan kasih sayang, itu rupanya merusak dia. Nah, ini rupanya pola asuh ini 70% itu betul gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tanggung jawab orang tua. Ketika kita mendengar seperti ini, waduh ternyata saya punya peran besar gitu, betul sekali Bapak Ibu. Orang tua itu bagaimana ya, kalau dibicarakan misalnya tentang sekolah begitu ya, rasanya saya pengen anak saya berprestasi, tetapi terkadang kita sebagai orang tua itu lupa bahwa oh ya, anak saya tidak punya kemampuan sedemikian rupa dalam hal prestasi di sekolah. Terkadang kita juga merasa, oh nggak terlalu pinter nih anak saya. Saya katakan anak kita bisa sukses. Saya seringkali menghadapi anak-anak di sekolah yang saya layani Bapak Ibu. Dia tidak terlalu pinter, bahkan dalam tanda petik pernah diperiksakan ada kerusakan di bagian otaknya, ini kan parah ya Bapak Ibu. Tapi dia sangat sukses hidupnya. Karena orang tuanya backup gitu Bapak Ibu. Nah ini luar biasa. Jadi memang orang tua ini pahlawan ya, yang melesatkan busur anak panah ini tepat sasaran. Nah rupanya pahlawan tidak cuma guru-guru nih Bapak Ibu ya, tetapi orang tua, kita semua ini. Nah karena tanggung jawab kita begitu besar ya Bapak Ibu pada anak-anak yang sudah Tuhan ciptakan, mari kita dampingi anak kita sedemikian sehingga mereka tidak nyasar. Saya bahasanya tidak nyasar. Tidak nyasar ini berarti tidak salah jurusan. Mereka bisa temukan jurusan yang tepat bagi diri mereka. Ya, mereka akan menemukan nature mereka atau genetik mereka dan nurture yang tepat, yaitu pola asuh kita. Kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu karakteristik remaja. Nah, bagaimana sih psikologis remaja itu? Tuh, banyak orang bertanya, gitu. Orang remaja itu bagaimana? Sebetulnya seperti yang Bapak Ibu hadapi setiap hari. Tubuhnya, secara tubuh anak kita itu sudah nampak dewasa. Tapi mereka itu seringkali gagal ya menunjukkan kedewasaan mereka. Pengalaman tentang alam dewasa ya itu belum banyak. Mereka belum bisa sebetulnya disebut dewasa karena memang mereka ini masa transisi. Nah, yang muncul apa? Gelisah, ya. Ada kegelisahan dalam diri mereka. Ada pertentangan batin, konflik itu terjadi tanpa mereka katakan. Ketemunya marah-marah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya sekarang kalau remaja kok dia marahan gitu. Seringkali mudah emosi gitu. Iya, betul, karena mereka mengalami pertentangan, kebingungan, konflik itu terjadi. Nah, kenapa ada perubahan seperti ini? Karena secara tubuh mereka itu mengalami perubahan kelenjar endokrin, Bapak Ibu. Jadi secara metabolisme tubuh itu berubah. Tentu dalam tubuh ini berubah, psikologisnya berubah. Nah, kelenjar endokrin ini mempengaruhi banyak hal. Salah satunya emosi, Bapak Ibu. Emosi ini berubah. Lalu apalagi? Kecemasan. Ya, ini menunjukkan perubahan fisik tetapi berdampak pada psikologis atau jiwa mereka. Nah, sehingga ketika kita lihat mereka cemas, takut, tidak berani memutuskan, rasanya tidak pede atau sok berani. Nah, ini adalah gejolak-gejolak yang timbul pada masa remaja. Nah, kalau kita tahu kondisi ini, loh berubah kok. Secara fisik memang berubah, sehingga secara psikologis kita nggak bisa samakan mereka seperti pada saat mereka SD. Ya, rupanya psikologis remaja ini berubah mungkin mulai akhir SD. Sekitar kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai berubah ya. Ada yang mulai puber ya, ada yang mulai menstruasi kalau perempuan, ada yang mulai juga mimpi basah kalau laki-laki. Nah, masa transisi itu dari anak-anak menuju dewasa ini kita sebut remaja. Nah, kondisi hidup mereka ini mereka merasa aku bebas gitu. Aku gak lagi anak-anak. Karena apa? Mereka berpikir kalau SD masih anak-anak karena ini jenjang yang berbeda. Jelas secara sekolah
mereka kognitif dituntut lebih. Oh, tentu orang tua juga ekspektasinya lebih, betul ya Bapak Ibu? Kamu kan sekarang udah gede gitu, kamu sekarang sudah remaja. Jadi ini seringkali mengubah mindset mereka juga dan membuat mereka, aku tuh bebas, sekarang aku udah enggak lagi anak-anak gitu. Nah, lalu apa? Penasaran tinggi terhadap hal baru Bapak Ibu. Mereka di usia mereka mulai coba apa? Rokok. Ada temen yang rokok, mereka mulai pengen coba, gimana toh rasanya. Lalu ada apa lagi? Temenku cerita tentang film. Filmnya itu kalau ditonton tuh, wah menggairahkan katanya. Oh ini perbincangan anak remaja Bapak Ibu. Dan mereka mulai bisik-bisik sana sini, mana? Ada nggak linknya? Aku pengen tahu gitu. Boleh nggak? Lo pengen tahu tuh boleh Bapak Ibu. Hanya saja kita sebagai orang tua yang akan membuat ini menjadi satu batasan-batasan gimana supaya mereka tetap ada di masa remaja mereka, tetapi kita punya batasan-batasan yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, seringkali banyak orang tua yang datang kepada kami, anak saya nonton film porno, Miss, gitu. Mereka sangat bingung gitu ya, menghadapi ini apa yang harus kami lakukan. Nah, nanti saya di akhir ini, yang ketiga, saya akan tunjukkan bagaimana pendekatan orang tua. Nah, berikutnya perubahan mereka punya fungsi seksual. Fungsi seksual ini berbeda, ya, sudah berubah. Dan emosi mereka tidak stabil. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Saya mau jelaskan dulu dengan gambaran di otak kita, Bapak Ibu. Ya, ini gambaran otak kita. Di otak kita ini rupanya dibagi menjadi 10 bagian. Ya, ini memudahkan sekali gambar ini untuk kita pahami. Nah, yang saya lingkari ini adalah prefrontal. Prefrontal ini adalah otak depan. Kalau kita lihat kenapa manajer-manajer perusahaan ini yang depannya ini sudah mulai botak gitu ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang memanage. Nah, otak depan itu fungsinya untuk memanage, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi fokus kita pada usia remaja. Kita butuh untuk menstimulasi otak depan putra-putri kita atau prefrontal. Nah, otak prefrontal ini kalau bagian yang left, ini mereka untuk memanage diri mereka. Mereka sedang latihan untuk bertanggung jawab. Nah, ini capaian mereka. Goal atau tugas perkembangan remaja adalah mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, baik untuk diri mereka maupun untuk sosial masyarakat. Sehingga prefrontal cortex yang right, ini yang kita sedang stimulasi otak depannya adalah untuk mereka bisa empati, punya sosialisasi yang baik dengan orang-orang di sekitar mereka. Ini yang kita harapkan. Nah, bagaimana dengan belahan-belahan otak yang lain? Belahan otak yang lain juga kita bisa stimulasi, Bapak Ibu. Tetapi biasanya lebih banyak dari sekolah. Ya, karena ini di sini ada matematika logik dan seterusnya, kita fokus saja di otak bagian depan. Nah, prefrontal cortex ini bisa dirusak dengan dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pornografi. Yang kedua adalah game addict. Ya. Dan bisa juga dengan narkoba dan seterusnya, tapi saya tidak bahas ke sana karena dua hal yang saya sebutkan tadi itu sangat dekat dengan anak-anak kita. Pornografi dan game addict gitu ya. Gamer itu menjadi cita-cita anak zaman now, Bapak Ibu. Ada gitu ya, klien saya yang ditanya, cita-citamu apa, Nak? Saya mau jadi gamer, Miss. Wah, gamer gitu ya. Siapa orang tua rela? Terkadang nggak ada orang tua yang rela. Tetapi bolehlah untuk pendekatan kita katakan, oke, kalau mau jadi gamer kamu mesti belajar. Nggak mungkin kan seorang gamer main terus gitu. Mesti lulus sekolahnya gitu. Artinya capaiannya sekolah dulu. Nanti satu saat dia bisa berpikir, dia bisa menentukan, prefrontal cortex-nya berfungsi untuk keputusan-keputusan hidupnya, dia akan putuskan yang tepat gitu. Nah, karena kita tahu prefrontal cortex ini yang akan kita tuju menjadi stimulasi buat anak kita, apa yang kita perlu lakukan? Nah, prefrontal cortex ini akan berfungsi ketika anak tidak sedang marah, Bapak Ibu. Jadi ini adalah otak berpikir pada saat seseorang emosi.
ya, prefrontal cortex ini tidak bisa berfungsi dengan baik pada saat itu. Sama halnya kita, Bapak Ibu. Ketika kita marah dengan anak kita, gitu ya, perang mulut dengan anak kita, prefrontal cortex kita, otak berpikir kita nggak bisa jalan karena dikuasai emosi atau limbik ya, otak bagian reptil, otak reptil kita. Nah, sehingga ketika kita ingin menstimulasi ini, kita tidak bisa dengan gaya emosi pada anak remaja. Karena tidak sedang membangun prefrontal cortex untuk ambil keputusan yang tepat atas hidupnya, tetapi dikuasai emosi. Orang kalau dikuasai emosi, Bapak Ibu ya, kita misalnya, kita marah kepada anak kita, yang dia lihat sinyal-sinyalnya adalah sinyal bertarung, gitu ya. Sinyal bertarung, kalau anak kita bisa melawan, dia akan melawan sedemikian rupa. Tetapi kalau dia tidak bisa melawan, dia akan lari, gitu. Otomatis nature-nya, naturnya, mereka akan lari. Karena ini adalah yang diaktifkan adalah otak bawah atau otak limbik atau otak reptil mereka. Sehingga secara alami ya mereka lari aja. Mamahku marah nggak bisa diatasi, takut lari gitu. Tetapi berbeda ketika kita mulai bilang kamu jengkel. Kita labeli perasaan mereka. Pada saat kita bertanya kamu jengkel ya? Iya, aku tuh jengkel. Dia bisa menjawab seperti itu. Pada saat itulah mereka akan switch dari otak emosi kepada otak prefrontal cortex. Jadi ketika kita memahami emosi seseorang, Bapak Ibu, kita akan menolong mereka berpikir dengan jernih. Rupanya menghadapi emosi nggak bisa dengan emosi, tapi kita pahami emosinya. Oh, jadi kamu jengkel sama mama. Ya, jadi artinya kita labeli emosi itu akan memudahkan. Nah, cara-cara yang saya tuliskan di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, ini hanya 3 cara yang saya tuliskan, sebetulnya banyak ya. Tetapi ini 3 cara utama menurut saya. Yang pertama adalah komunikasi 2 arah. Nah, komunikasi 2 arah adalah ketika anak tidak siap mendengar penjelasan, jangan kita jelaskan. Padahal penjelasannya sama. Tetapi ketika kita menunda, seringkali itu menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Nah, komunikasi 2 arah yang saya maksud ini adalah memberi kesempatan anak bercerita. Jadi anak itu ingin atau tidak ingin dihakimi ya, ingin didengarkan, tidak ingin dihakimi. Yang dia ingin katakan, mencurahkan isi hatinya, ini keinginannya, dimengerti ini keinginannya. Tetapi mereka tidak senang atau tidak suka kita merasa menghakimi dia atau menggurui dia. Ini langsung mereka defense, Bapak Ibu. Kamu mestinya tuh jangan gini, tapi begini. Itu mereka langsung menolak. Sehingga komunikasi 2 arah ini sangat perlu dan sangat penting untuk kita lakukan. Nah, komunikasi 2 arah ini bagaimana? Komunikasi ini rupanya tidak selalu kata-kata, Bapak Ibu, tetapi telinga yang kita pakai. Telinga dan mata. Apa maksudnya komunikasi ini kok telinga dan mata? Kita lihat bagaimana gerak-gerik tubuhnya. Pahami itu, Bapak Ibu. Terkadang ketika anak bilang, ya sudah terserah mama. Kalau kita letterlek mendengar kata terserah mama, ya wis ya, ternyata terserah mama ya sudah ya, berarti aku lakukan seperti terserah mama tadi. Enggak. Tapi ketika dia katakan terserah mama, sebetulnya dia nggak setuju. Pahami makna di balik kata-kata dia. Nah, ini komunikasi 2 arah. Beri kesempatan dia cerita, Bapak Ibu. Nah, dalam komunikasi 2 arah ini, gestur tubuh kita sangat berpengaruh. Contohnya, Bapak Ibu, seringkali kalau kita bicara depan dengan depan ini akan berbeda ketika kita berbicara dengan anak kita di samping dia. Jadi kalau depan dengan depan ini seperti diinterogasi, Bapak Ibu. Ya kita bayangkan aja, kalau kita menghadapi atau datang ke bos kita misalnya, itu kan depan ya Bapak Ibu, jarang akan di samping mereka. Tetapi di depan, nah ini adalah psikologisnya ada nih, letak posisi duduk kita berpengaruh.
ketika Bapak Ibu mau bicara sama putra-putri kita, duduk di sebelahnya. Ya. Boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan. Kalau saya akan tempatkan diri saya untuk berbicara dengan dia tentang masa depan. Saya akan tempatkan diri saya di sebelah kanan mereka. Kenapa? Karena saya menuntut lirikan matanya ke arah kanan. Itu berimajinasi, lalu memiliki tujuan, cita-cita itu ke kanan Bapak Ibu. Nah, tetapi ketika saya ingin membuat dia menyadari kesalahannya, saya akan posisikan duduk saya di sebelah kirinya. Karena saya akan menolong dia untuk mengingat masa lalu. Dia akan melihat ke saya, itu melihat ke kiri gitu. Oh, ternyata ada psikologi letak gitu. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita paham situasi ini akan menolong kita. Ketika kita bicara pun juga tidak dengan nada tinggi, tetapi kita dengan nada rendah, itu akan memberi pengaruh yang jauh lebih baik. Nah, komunikasi dua arah ini rupanya juga melalui emosi kita, itu tidak bisa atau biasanya mentok gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita dengan emosi, dengan marah, dengan frustasi menghadapi dia, ini akan feedbacknya dari dia akan menolak. Anak itu akan menyetujui sesuatu ketika ya sudah, enaknya gimana? Papa pengen denger dari kamu. Nah, mulai kita buka hatinya dia, kita bisa ambil hatinya dia, disitulah kita bisa kasih pengaruh. Nah, terkadang ketika ada konflik, kita tidak bisa langsung merespon saat itu. Biarkan dulu, cari waktu yang tepat untuk berbicara, itu akan jauh lebih baik, Bapak. Jadi tidak harus selalu ketika ada masalah langsung dibicarakan saat itu. Itu seringkali fail gitu, Bapak Ibu. Anak akan merasa dihakimi karena dia barusan melakukan salah gitu. Tapi ketika malam hari misalnya, Bapak Ibu akan tidur gitu ya, temani dulu dia di kamarnya, lalu sama-sama memandang langit yang sama, atap rumah maksudnya ya. Nah, kita sama-sama lihat ke atas sambil tiduran. Saat itulah kita cerita-cerita. Dengan bercerita itu, anak akan mudah mengerti. Ya, pada saat santai, mereka bisa dimasuki sesuatu, Bapak Ibu. Pada saat tegang, mereka masih merasa salah dan seterusnya, tidak usah kita tambahi salah. Kita cukup diam. Ya, di situ akan membuat kita dinilai mereka, kita memahami mereka. Anak itu kalau sudah melakukan salah, kita tidak usah katakan, anak kita tahu Bapak Ibu. Aduh, aku salah gitu. Jadi nggak usah khawatir, nanti nggak tahu salah Miss. Nggak Bapak Ibu. Kalau kita sudah lakukan, kita berikan norma-norma dalam hidup mereka, mereka tahu kok, aku salah gitu. Nah, artinya tidak usah diberondong di situ saat itu biasanya akan merusak hubungan, ya, membuat mereka tidak percaya pada kita. Nah, komunikasi dua arah ini menjadi poin pertama yang penting untuk kita lakukan buat putra-putri kita. Yang kedua, norma dan agama. Nah, kenapa saya masuk dalam norma dan agama? Apa ada Miss psikologi agama? Sangat ya, sangat berhubungan erat. Nah, karena norma dan agama ini adalah menjadi batas-batas perilaku remaja. Kita tidak bisa 24 jam bersama mereka, Bapak Ibu. Apa yang kita bisa bekali ke mereka? Norma. Norma itu bisa kita dapatkan dari apa? Masyarakat. Harapan-harapan masyarakat, norma-norma yang ada di masyarakat bisa kita sampaikan. Itu teori, Miss, berarti? Ya. Tapi bisa jadi juga kita praktek atau kita contohkan contoh-contoh orang. Ya, maksudnya contoh-contoh real yang terjadi di masyarakat. Ya, ini orang ini begini. Misalnya saya katakan ya, anaknya teman saya yang saya katakan game addict ini ya. Saya tanya, karena saya kenal keluarga ini, saya tanya ke anaknya, Papa kalau di rumah ngapain aja? Main game gitu. Oh ya? Wah, hebat ya. Nggak hebat dong Miss gitu. Kenapa nggak hebat? Karena Papa nggak kerja. Anaknya baru SD Bapak Ibu ya. Tapi dia bisa katakan normanya masuk gitu. Nah, norma ini saya contohkan ke anak saya. Kakak ini tahu loh, papahnya nggak kerja itu nggak bagus. Jadi kalau anak saya tidak mengizinkan papahnya kerja gitu, anak saya kebetulan masih kecil gitu.
Ya justru malah sayang, kasihan, papa itu harusnya kerja gitu. Jadi itu norma-norma, contoh-contoh yang terjadi kita bisa berikan kepada mereka. Karena melalui contoh, mereka itu tidak merasa digurui, tetapi mereka merasa, oh iya, ada contoh real. Oh, papaku itu kasih contoh itu loh, gitu. Dan juga bisa jadi contohnya diri kita, Bapak Ibu. Biasanya akan sangat mengena. Dan tidak perlu kita sampaikan dengan jaim gitu ya Bapak Ibu. Seringkali orang tua kan merasa jaim. Jaim itu artinya jaga image dong di depan anak. Masa anak tahu keburukanku? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Seringkali kita perlu bilang, Pak ini nilaiku segini, matematika, dapat 40 misalnya. Oh ya, Papa juga pernah. Waktu itu matematika dapat 40. Oh ya, terus apa yang Papa lakukan? Nah, ini sesuatu yang menarik buat anak. Karena kejujuran orang tua ini dinilai anak ini sebagai sesuatu yang berharga. Nah, Papa lakukan gini. Memang sih Papa matematika tuh susah gitu ya. Papa tuh paling susah tuh matematika. Cuman Papa tuh berusahanya gini. Pokoknya kalau sudah lihat pola-pola soal gitu ya, nanti Papa bisa praktekin. Jadi Papa ngapalin nih pola-pola soalnya. Misalnya kita kasih tips and trick bagaimana menyelesaikan masalah itu. Endingnya kita selesai di masalah itu gitu. Jangan terus penilaian kita adalah selamanya Papa nilainya jelek, ya sudah enggak apa-apa. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tentu ini kita tidak sedang mengajarkan norma. Nah, norma-norma ini banyak sekali. Termasuk kita singgung adalah agama. Agama ini adalah standar hidup seseorang yang akan menolong mereka menjadi batasan-batasan pada perilaku mereka. Nah, fakta membuktikan Bapak Ibu, seseorang remaja yang berada di lingkungan orang yang taat beragama, mereka akan terbiasa dengan kehidupan yang agamis. Sebaliknya, remaja yang tinggal di lingkungan yang tidak mengenal agama, mereka akan bersikap dan bertingkah laku seperti orang yang tidak melakukan agamanya. Nah, fatalnya mereka melakukan sesuatu tanpa batasan, tidak ada batasannya. Bahkan mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan seksual. Nah, ini yang mengerikan gitu Bapak Ibu. Sehingga remnya adalah agama. Nah, bagaimana kalau kita sebagai orang tua ini merasa agamaku tuh tidak bagus-bagus banget, Miss, gitu. Itu seperti yang saya alami Bapak Ibu. Jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendiri kalau merasa tidak kuat di agama gitu. Papa saya bukan seorang yang kuat di agama, tetapi dia katakan begini kepada saya, kok kamu nggak beragama? Lalu saya bilang, begitu kan? Karena mama saya dan papa saya menikah berbeda agama, mereka tidak bisa menetapkan agama tertentu buat anak mereka. Lalu dia menawarkan, kamu mau gimana? Berdiskusi dengan saya, tidak ada teladan ini Bapak Ibu ya. Tapi dia katakan, kamu mesti aktif beragama. Lalu saya tentukan sendiri, tidak ada yang ngajari, papa saya tidak, mama saya juga tidak. Tetapi saya bisa menekuni agama saya saat ini. Ya, saya seorang Kristen Bapak Ibu. Nah, apapun agama Bapak Ibu, ketika kita merasa saya sangat tipis di agama, tapi arahkanlah putra-putri kita. Dan di situ kita juga akan menemukan Tuhan. Melalui apa? Melalui pengalaman putra-putri kita. Akhirnya mama papa saya sekarang sama dengan saya. Nah, itu pada prosesnya saya akhirnya berjuang bagi orang tua saya. Tetapi di sini konteksnya adalah orang tua mengarahkan. Mungkin kita merasa aku tidak bisa bekali itu. Saya bukan seorang yang beragama, pelayanan di gereja, atau bukan seorang muslim yang taat. Saya juga tidak puasa misalnya. Tetapi arahkanlah, ajarkanlah itu Bapak Ibu. Mereka pada usia remaja ini mereka tuh sedang menemukan jati diri mereka, mencari ini Bapak Ibu. Ketika ada stimulus, kita didorong ya, remaja ini didorong, mereka akan berusaha mencari. Nah, pada saat usaha mencari ini mereka akan menemukan nilai-nilai untuk hidup mereka. Nah, ini sangat perlu dan sangat penting. Orang tua tidak bisa menjadi segala-galanya buat mereka, tetapi kita bisa melesatkan anak panah kita ke arah yang mana. Ya, norma agama ini sangat penting dan ini sangat perlu kita arahkan putra-putri kita. Dan yang ketiga,
Terakhir tetapi tidak kalah penting, awasi penggunaan HP, tablet, ataupun televisi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Seringkali banyak kasus ya remaja tidak merasakan relasi dengan orang di sekitarnya karena alat-alat ini. Saya sungguh tidak menyalahkan zaman ini dengan berbagai kecepatan teknologinya gitu ya dan kemudahan teknologinya. Hanya saja berikan handphone, berikan tablet ataupun game ataupun televisi ketika mereka sudah merasakan indahnya relasi, Bapak Ibu. Berikan handphone, berikan tablet, berikan televisi atau game atau apapun itu ketika mereka sudah mengenal relasi itu menyenangkan. Bahaya bila mereka tidak merasakan relasi yang menyenangkan itu, tetapi mereka menikmati teknologi-teknologi ini menjadi relasi mereka. Sehingga ini akan menggeser gitu ya, menggeser relasi dengan orang-orang yang seharusnya ada di sekitar mereka. Yang seharusnya mereka berelasi dengan orang-orang itu. Nah, rupanya ada batasan-batasan yang jelas, ada kesepakatan-kesepakatan yang jelas dalam penggunaan teknologi ini. Nah, banyak anak-anak ya yang saya layani itu mereka menjadi seorang yang pemarah. Karena apa? Karena kerjaannya di rumah handphonean terus. Jelas Bapak Ibu. Karena apa tadi? Mereka tidak bisa berelasi dengan baik. Sehingga mereka tidak punya rasa empati kepada orang. Nah, gimana mereka mau melihat Bapak Ibu sedih gitu ketika mereka membuat Bapak Ibu marah terus mereka mestinya sedih gitu ya. Gak bisa ngerasa gitu. Karena mereka sibuk dengan handphone, tablet, televisi ini sehingga empati mereka menjadi berkurang. Nah, ini sayang gitu ya. Di masa remaja ini masa yang sungguh butuh relasi. Dan disitulah kita bisa masuk. Nah, quote saya untuk menutup sesi ini, temani anak kita Bapak Ibu. Karena bukan sekedar fasilitas yang mereka butuhkan, melainkan kehadiran kita. Kehadiran kita akan menolong perkembangan mereka semakin maksimal di tengah tantangan dan kesulitan saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Greg. Oke, terima kasih Bu Ayu tentang materi yang Bapak Ibu. Untuk sesi berikutnya kita ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya atau sharing tentang pengalaman pribadinya dengan putra putrinya, boleh silakan. Kita bertemu dengan Ayu, silakan Bapak Ibu bisa langsung menanyakan ke Bu Ayu, tinggal membuka mikrofonnya ataupun juga tadi saya sudah tuliskan di chat, saya tuliskan di sini juga apabila memang ada masalah dengan mikrofonnya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan langsung saja. Belum ada yang mau bertanya. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, Bu Ayu, saya juga sebagai konselor di sini di SMA Surabaya Primary School, terkadang kita juga menemukan masalah-masalah seperti yang apa disampaikan oleh Bu Ayu tadi. Di pengalaman kita di sekolah, saya dan Mr. Suryo biasanya ketika menemukan sebuah masalah yang sangat kompleks, kita selalu sharing. Nek mau ngomong ya apa? Oh ya, ini ada yang mau bertanya. Ya Ibu, silakan. Halo. Halo. Ya Ibu, silakan. Silakan Bu, kalau mau bertanya saya stop dulu. Ya. Kalau halo Ibu, Bapak, Ya. saya boleh bertanya, tapi kalau misalnya seperti ini kan anak-anak juga sudah mulai intens menggunakan gadget dan kita sudah sibuk, tidak karu-karuan, tidak ada yang ngawasin. Kalau sudah terlanjur seperti itu, kita untuk tarik mereka perlahan-lahan bagaimana ya? Iya. Ibu Ayu sebentar. Maaf Ibu, ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Feli. Feli.
Ya, Iya. Langsung saya jawab atau bagaimana, Kak? Silakan Bu Ayu langsung dijawab saja. Iya. Selamat pagi Bu Feli, salam kenal, saya Ayu. Betul sekali Bu, kondisi putra-putri kita biasanya sudah ada dengan kesenangan handphone tadi ya Ibu ya. Nah, ya, kalau betul. saya biasanya atur mereka dengan yang pertama, mereka punya yang namanya cita-cita Ibu. Cita-cita ini akan mendorong mereka untuk mereka melakukan segala sesuatu ini berdasarkan motivasi cita-cita. Nah, yang pertama kita lakukan bukan langsung ke handphonenya, tetapi arahkan atau alihkan ke cita-cita. Artinya beri waktu diskusi lebih banyak tentang cita-cita mereka. Kalau boleh tahu, anaknya kelas berapa Ibu? Yang besar kelas 1 SMP, yang Baik. kecil kelas 6. Oh iya, selisih 1 tahun ya. Nah, cita-cita ini bisa kita mulai dari SMP. Jadi anak ini diajak untuk punya impian. Nah, pada saat mereka punya impian, mereka akan berpikir ke depan. Lalu memusatkan setiap kegiatan ini mengarah pada tujuannya, yaitu cita-cita. Ketika mereka sudah punya tujuan, cita-cita, oh, aku mau jadi seorang misalnya dokter gitu katakanlah ya. Dia ingin sekali menjadi dokter, kita mulai arahkan dari sekarang. Apa yang dia perlu lakukan? Nah, salah satu contoh praktis yang kita bisa lakukan adalah dengan agenda. Agenda ini akan menolong mereka untuk mereka bertanggung jawab pada kegiatan mereka sehari-hari. Nah, agenda ini kita juga bisa gunakan cita-cita ini masuk dalam agenda ini, Ibu. Nah, misalnya seorang dokter gitu ya, berarti kamu kuliah nanti kedokteran, SMP-nya adalah SMA-nya nanti IPA gitu. Ketika saat ini kamu SMP, nanti kamu belajar IPA lebih banyak gitu kan, untuk persiapan kamu masuk SMA nanti. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita mulai list gitu ya, list kegiatan-kegiatan yang dia bisa lakukan selama 1 minggu. Nah, biasanya juga dengan pendampingan Ibu. Nah, pendampingannya adalah dengan ketika kita lihat sehari-hari, ini akan menolong mereka. Ini sudah jam 4, apa yang harus kamu lakukan? Kita tanya saja. Lalu dia, oh ya, aku harus mandi. Oke, setelah mandi apa? Nah, kita tolong mereka sehari demi sehari. Nah, berikutnya juga adalah memberikan kegiatan atau mengalihkan. Karena anak handphone ya, main handphone itu biasanya karena tidak ada kegiatan. Nah, tidak ada kegiatan ini, kita bisa alihkan dengan apa? Kegiatan bersama. Misalnya, karena ini pandemik ya, di rumah ya, kita bisa mungkin di teras rumah lakukan olahraga bersama. Atau apapun yang kita bisa create sehari-hari itu di rumah apa. Dan saya percaya pandemi ini segera berakhir ya. Kalau memang nanti segera berakhir, kita bisa kegiatannya di luar rumah. Ini akan menolong mereka, Ibu. Biasanya anak handphonean itu karena nggak tahu mesti gimana. Nah, itu yang kita perlu tolong di situ. Mungkin seperti itu, Ibu Feli. Baik, tapi kalau misalnya mereka menganggap handphone sebagai hiburan mereka karena sehari-hari sudah melakukan kegiatan sekolah, Ya, itu mereka bagaimana gitu ya? Iya kan juga untuk bertemu dengan teman sebaya juga tidak bisa. Mereka sebatas bertemu dengan teman online. Entah permainan yang saya lihat pun juga ya seputar-seputar itu saja. Entah di mana menariknya. Tapi mereka berkomunikasi dengan Juga teman-teman lewat itu handphone. bisa. Ya. Iya. Itu relasi mereka berarti, Bu. Ada kalanya mereka perlu itu ya, Bu. Tetapi yang namanya hiburan itu tidak berlangsung panjang. Hiburan itu ada batasnya. Tidak apa-apa kalau mereka mau berelasi 2 jam gitu misalnya. Kita beri batasan, batasannya jelas. Jam 4 sampai jam 6 kamu selesai gitu. Nah, setelah itu apa ya? Kamu tetap makan, kamu tetap kerjakan tugasmu, kamu ngobrol sama mama, sama papa, ada adik juga kan. Nah, itu hal-hal yang kita perlu arahkan. Karena yang namanya hiburan, ya, hiburan itu tidak dalam jangka waktu panjang. Kalau dalam jangka waktu panjang, itu namanya kemalasan, Ibu.
Jadi artinya anak perlu diberi pengertian itu dan mulai sedikit demi sedikit kita atur. Seperti itu, Ibu. Iya, baik. Saya coba lakukan bagaimana untuk ngaturnya. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Ibu Feli. Nah, terima kasih Bu Feli. Kemudian mungkin ada pertanyaan berikutnya. Kita diskusi saja di sini. Pertanyaan atau sharing silakan. Ya. Selamat pagi, Bu Dia. Ya, saya Ibu. Saya Monica. Ibu Monica. Saya mau tanya, gimana untuk menuntun anak? Katanya kan tadi harus menyenangi dan menekuni bidang yang tepat ya. Ya. Saya tanya anak saya tuh, dia masih apalagi kan usia remaja gini masih mencari jati diri ya. Betul. Tuh kira-kira nanti citanya jadi apanya dia itu tuh belum tahu tuh gimana ya. Tahu ya. Iya, maksudnya masih meraba-raba. Kayaknya kok seneng gini, nanti sebentar ada yang ini ganti lagi. Ganti lagi, iya. Gimana? Baik Ibu. Dalam aspek psikologis gitu ya, seringkali yang kami lakukan assessment di kantor adalah yang pertama kemampuan. Kemampuan ini tidak hanya soal IQ. Ini yang kita perlu tahu dari anak-anak kita, beberapa aspek psikologi ini ya Bu. Yang pertama IQ. IQ ini mitosnya, ya ini mitos bahwa IQ tinggi anak akan sukses. Saya sebut ini mitos, kenapa? Karena tidak benar gitu. Yang namanya IQ itu adalah hanya logik dan bahasa saja. Sedangkan kecerdasan itu ada 8 Ibu. Ya, ada 8 kecerdasan. Yang pertama ada logik matematika, ada verbal, kecerdasan bahasa, lalu cerdas visual, ya kalau desain, art, nah itu cerdas visual, lalu cerdas musikal, ya nada, ritme itu musikal, cerdas naturalis, itu kecerdasan alam, lalu juga kecerdasan interpersonal, intrapersonal, dan kecerdasan gerak. Nah, putra-putri kita ini kuat yang mana? Ini kita perlu tahu. Yang pertama, dari kemampuannya. Kita bisa lihat dari nilai rapot, Bu. Nilai rapot kalau dia bagus, ya, biasanya anak dengan nilai rapot yang bagus, mereka kuat di IQ, intellectual quotient, ya, itu logika dan bahasa biasanya. Nah, tetapi kalau dia nggak terlalu bagus nih nilai rapotnya, gitu. Oh, berarti kita lihat dari sisi apa? Seninya dia gimana? Oh, kalau dia ikut ekstra musik gimana? Oh, dia pernah ikut lomba dan punya juara apa? Nah, ini bisa kita gali dari diri putra-putri kita. Ini dari kemampuan. Yang kedua, yang kita lihat adalah gaya belajar dia. Gaya belajar ini lebih sempit, hanya ada 3. Ada gaya belajar visual dengan mata, kuat di mata, auditorik di telinga, dan yang ketiga kinestetik atau gerak. Nah, putra-putri kita ini gaya belajarnya yang mana yang kuat? Nah, pada saat kita tahu kekuatan mereka, oh dia ternyata kuat di auditorik. Caranya tahu gimana? Caranya tahu adalah dengan kalau dia marah, pertama kali responnya gimana? Teriak dulu, banting pintu, atau mungkin merengut dulu. Biasanya kalau anak merengut dulu, itu dia visual. Nah, ini paling mudah dikenali dari rumah, Bu. Nah, kalau dia kuat di telinga, dia akan sensitif ketika ibu marah dengan berteriak. Udah lama nggak usah teriak-teriak, nggak suka. Tapi bisa jadi anak yang mengabaikan teriakan orang tua, oh dia mungkin tidak auditorik, tidak terlalu kuat di telinga. Nah, dia terlihat cuek kalau dimarahi teriak-teriak gitu. Anak saya itu nggak bisa dimarahi sambil dipelototin, dia ganti melotot, Bu. Karena apa? Dia auditorik gitu. Nah, artinya kita bisa kenali dari situ. Nah, lalu apa lagi yang kita bisa kenali? Kita bisa kenali dia dari karakternya. Nah, karakter yang bagaimana? Karakter yang misalnya nih, anak yang dia itu cermat, teliti. Biasanya pekerjaan-pekerjaannya lebih ke analisa. Bisa jadi di accounting misalnya, yang butuh ketelitian. Atau karakternya dia suka yang bersahabat dengan banyak orang. Berarti pekerjaan-pekerjaannya bisa ketemu orang gitu.
jangan di depan meja, jangan di belakang meja yang nggak ketemu orang, dia nggak terlalu suka. Nah, atau nih anak kok pengaruhnya besar banget, kepemimpinannya besar banget gitu. Nah, kita juga bisa arahkan pekerjaan-pekerjaan yang memimpin, ya. Atau misalnya orang ini kok tidak terlalu kepemimpinannya tidak terlalu kuat, tapi dia cermat. Nah, cermat tapi bersahabat, atau cermat yang dia suka task oriented, orientasi terhadap tugas. Nah, ini akan berbeda. Nah, dari pengenalan itu kita bisa tolong mereka mengerucutkan jurusan mereka. Nah, metode ini sebetulnya adalah observasi dari kita orang tua. Itu bisa kita lakukan sendiri di rumah. Untuk konfirmasinya, saya sarankan bisa datang ke tenaga ahli seperti kami di biro gini ya. Seperti ini di Surabaya mungkin ada. Ibu bisa datang ke sana untuk assessment. Sehingga apa? Ketika kita assessment, kita akan mendapatkan konfirmasi. Oh ya, berarti betul yang saya lihat dari putra-putri saya. Tapi kalau tidak, oh apa yang harus saya lakukan? Oh berarti yang tepat apa? Nah, sehingga ini akan memudahkan kita menjadi cermin, Bu, assessment itu. Bisa juga dengan alat tes yang namanya sidik jari. Ya, kami juga di biro ini melayani sidik jari, biasanya untuk menolong penjurusan gitu ya. Penjurusan studi lanjut maupun penentuan bisnis itu bisa. Nah, apakah sidik jari itu akurat? Nah, seringkali orang tua bertanya seperti itu, kok kayak ramalan gitu ya. Nah, sidik jari ini rupanya ada penemuannya, Bu. Sidik jari ini adalah ada hubungannya hormon yang ada di sidik jari dengan hormon yang ada di otak. Jadi sidik jari ini menjelaskan bagaimana kekuatan dan kelemahan di otak kita. Nah, itu biasanya kami melayani juga. Nah, ini adalah sebuah penelitian sebetulnya, jadi bukan ramalan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan untuk konfirmasi, Bu. Nah, akan memudahkan kita untuk melihat dari kacamata yang tidak hanya kita ya. Kalau kita mungkin tidak netral, karena kita punya strength tertentu juga, kita punya talenta tertentu, sehingga kita lihat hanya dari kacamata kita. Dari kacamata strength kita, melihat strength orang lain menurut kita yang punya strength sendiri gitu, kekuatan sendiri, sehingga pakai sudut pandang kita. Tetapi kalau konfirmasi atau assessment itu akan memudahkan kita melihat itu menjadi netral dan komprehensif. Seperti itu, Ibu Monica. Jadi sejak sekarang ini saya sangat dorong orang tua untuk bisa temukan itu. Jadi tidak kejadian seperti yang kami layani itu sudah kelas 3 SMA, bingung jurusan. Iya, habis itu pilihnya IPS, padahal dia akhirnya kepengen di IPA, nggak bisa gitu ya. Atau dia pilihnya IPA, dia ke IPS, masih mending. Hanya saja ya dia buang-buang energi sebetulnya. Jadi artinya tidak dari awal punya tujuan itu menyulitkan gitu ke depan. Itu seperti itu. Kalau sidik jari itu bisa berubah ya? Kalau sidik jari itu mulai tidak berubah. Ya? Sudah pernah saya sidik jari. Oke. Apakah berlaku untuk sekarang ini? Ya, jadi sidik jari itu genetik, Bu, dari nature-nya anak ya. Dan sidik jari itu sebetulnya bisa kita jadikan pedoman, walaupun memang anak kita berubah. Nah, perubahan pada anak kita itu kita yang tahu. Kita tidak perlu sidik jari lagi kalau sudah pernah ya, Bu. Ibu lihat aja, Ibu pelajari dari situ, anak itu akan kembali ke nature-nya sebetulnya. Secara alaminya dia itu seperti apa. Itu dari sidik jari, walaupun pada kenyataannya mereka berubah nih. Misalnya dia lemah di musik, tapi saat ini musiknya sudah bagus, iya. Tapi itu tidak bisa menjadi strength yang atau terbaiknya dia memang kalau itu dari yang rendah misalnya. Nah, itu biasanya akan menolong. Iya. Ya, makasih. Iya, Ibu, sama-sama. Terima kasih, Bu Monica. Oke. Berikutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu. Atau mungkin saya dulu yang bertanya, Bu Ayu. Iya, Pak. Kita sambil diskusi aja, Bu Ayu, sambil menunggu juga orang tua yang lain untuk bertanya. Sudah ada guru-guru yang mungkin mau bertanya ke Bu Ayu. Saya punya pertanyaan. Ini kan beberapa kelas 7 ini kan dari sekolah lain. Ya. Sekolah lain tentunya mereka menghadapi
baru, teman baru, lingkungan baru, dan terlebih ini adalah pandemi, ini adalah cara belajar baru. Yes. Karena semuanya baru, ini anak-anak ini merasa tidak ada motivasi belajar. Itu yang kita temukan di sekolah. Dan ketika tidak ada motivasi belajar, mereka akan kesulitan sekali, malas sekali untuk gabung di Zoom seperti ini. Nah, kalau saya boleh bertanya ke Bu, peran orang tua di sini sebaiknya seperti apa sih yang harus kita lakukan di rumah terhadap anak-anaknya? Karena kita di sekolah juga sudah melakukan beberapa hal seperti coba menghubungi, tapi terkadang kan kita kan situasi seperti ini. Yeah. Ini tidak dijawab sama anaknya, kemudian bisa coba konseling, anaknya juga nggak mau angkat dan sebagainya. Kita memang situasi di sini sangat sulit, saya bilang. Yeah. Dan di sini adalah kita membutuhkan peran orang tua yang seharusnya dilakukan itu seperti apa sih? Iya. Kalau peran orang tua itu lebih ke pendekatan ya kepada anaknya, Pak. Tentu tidak menghakimi itu menjadi yang nomor satu. Artinya kalau dia ada kekurangan di studinya ya, berarti ini secara daring ya, ini menjadi kendala, ini menjadi sesuatu yang hambatan buat orang tua juga, gimana mau masuk karena juga semuanya daring gitu ya. Komunikasi dengan pihak sekolah itu penting ya. Jadi sangat disarankan untuk orang tua ini proaktif berkomunikasi dengan sekolah, karena bagaimanapun pihak sekolah ini menjadi pihak kedua sebagai environment tadi ya, lingkungan ya, dan berpengaruh 70% untuk putra-putri kita. Nah, jadi tidak hanya pola asuh, tetapi juga dari sekolah ini sebagai lingkungan belajar putra-putri kita ini sangat penting. Nah, lalu apa yang kita bisa responi gitu? Di rumah kita mungkin bekerja, waktu daring, anak kita saya nggak tahu kan saya kerja Bu gitu ya. Ini menjadi sulit memang. Hanya saja kalau toh tidak bisa setiap hari komunikasi dengan pihak sekolah, paling tidak berkala kita bisa jadwalkan tugas-tugas apa ya yang anak saya belum. Kita boleh juga pick up di sana gitu. Karena bagaimanapun komunikasi ini kalau tidak lancar, kita juga tidak tahu tugas-tugas apa yang anak kita belum kerjakan gitu kan. Nah, kalau usia remaja, SMP, SMA ini memang sudah siap daring, Pak. Sebetulnya tidak terlalu kesulitan ya. Tanggung jawab anak biasanya juga sudah mulai muncul pada saat SMP. Nah, masalah bila tanggung jawabnya belum mulai muncul. Tidak ada motivasi belajar tadi. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Orang tua bisa gunakan reward. Reward ini adalah suatu yang menjadi motivasi baru di luar diri anak. Sebetulnya ini adalah opsi kedua. Opsi pertama tetap adalah motivasi dalam diri anak. Seperti yang saya katakan tadi, cita-cita, kita sedang mengembangkan motivasi yang ada dalam diri anak. Itu akan lama gitu, itu akan lebih lebih lama, tidak tergoyahkan kalau dia punya motivasi, aku pengen jadi gamer, itu kan sesuatu yang dia sangat impikan gitu, misalnya itu gamer gitu ya, atau apa, saya mau jadi kalau cita-cita anak-anak sekarang tuh YouTuber gitu ya, orang tua kadang nggak ngerti gimana itu pekerjaannya aja, kita nggak kebayang ya Bapak Ibu, tapi itu menjadi satu penggerak, pendorong untuk kita bisa bangkitkan motivasi itu dan dia bisa capai belajarnya saat ini. Nah, itu kan nanti, sehingga kita tetap harus tarik sekarang ini, belajarnya sekarang mestinya gimana. Nah, kita mulai detail Bapak Ibu, nggak bisa tanpa detail gitu. Hari ini tugasmu matematika, fisika, bahasa misalnya. Nah, itu kita lihat, sudah belum? Nah, kita sebagai controlling dari rumah, sebagai orang tua, nggak bisa kita hanya katakan, kamu jadi dokter harus rajin belajar. Lah, rajin belajar itu gimana? Anak terkadang nggak paham. Rajin belajar itu jam 4 ya, sudah mandi misalnya, ambil bukumu. Review lagi halaman sekian. Nah, kita terkadang perlu dikte seperti itu dari satu step yang jelas ke step yang lain. Jadi itu lebih ke perilaku yang kita istilahnya treatment gitu ya, dari perilakunya, ambil bukumu gitu, belajar sana gitu. Nah, belajar sana tuh kadang masih leda-lede, nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Kalau anak remaja saya bisa bayangin ya, iya belajar itu ya masuk kamar ambil bukumu gitu.
Terkadang kita perlu katakan itu untuk oh ya ambil buku gitu ya. Nah, sehingga apa, dari detail itu tadi kita akan menolong mereka. Kalau dia sudah ambil buku dan nilainya tidak terlalu bagus misalnya, oh dia sudah lakukan terus nih Miss tapi tidak terlalu bagus. Kalau saya tetap akan melihat perilakunya dia. Hasil itu nomor 2, walaupun hasil itu penting. Nah, berikutnya adalah kita targetkan hasil. Kalau di perilaku sudah beres. Jadi motivasi itu bisa dari reward atau motivasi internal. Nah, reward itu sendiri pemberiannya adalah dengan seperti ini Bapak Ibu. Saya berpikir kalau anak remaja itu kan punya keinginan ya. Nah, dari keinginan itu kita bisa manfaatkan. Misalnya, aku pengen beli sepatu baru gitu misalnya. Nah, sepatu baru ini jangan cuma-cuma kita kasih. Oke, besok kita beli, mami punya uang. Oh tidak, gitu. Buat anak kita punya usaha dulu untuk mendapatkan sepatu itu. Caranya adalah setiap kali kamu belajar on time, masuk kamarmu jam 4 tadi, kamu akan kamu akan misalnya mami kasih uang. Uang boleh nggak jadi alat motivasi? Boleh gitu. Untuk saat itu biar selesai saat itu. Dia mau belajar gitu. Oke, berapa mami uangnya? Karena sepatumu 500.000, mami pengennya nanti 50 ribuan gitu misalnya. 10 kali. Nah, kalau kamu sudah 10 kali, kamu bisa beli sepatu baru. Nah, 10 kali itu beres Bapak Ibu. Ya, kalau dia tidak mematuhi gimana? Ya sudah, nggak jadi nih sepatunya. Saya akan dengan mudah katakan itu gitu kepada anak saya yang remaja gitu ya. Jadi artinya kita bisa pakai kesukaannya. Nah, repot bila anak itu nggak punya kesukaan, Pak. Keinginan aja nggak punya. Pengen apa kamu? Itu nggak bisa jadi reward. Nah, kita motivasi dari internalnya dia. Yang nggak bisa pakai reward di luar dia berarti. Nah, seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Memang seperti disampaikan di awal, peran orang tua di sini sangat penting sekali dan komunikasi mengenal karakter anak itu. Ya, oke. Mungkin ada dari para orang tua yang ingin bertanya, bahkan kita masih memiliki waktu kurang lebih 15 menit. Kita akhiri sesi ini. Silakan Bapak Ibu. Ibu, silakan yang mau bertanya. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya terpikir satu hal lagi gitu ya. Untuk putra-putri kita yang remaja ini, PR besar kita adalah daya juang. Apalagi generasi milenial ini ya, anak-anak dengan teknologi seperti ini, mereka sebetulnya dimudahkan dalam banyak hal. Sehingga daya juangnya saya melihat ini ada banyak penurunan. Jadi anak-anak zaman saya pertama kali guru BK di SMA itu daya juangnya masih kelihatan, Pak. Tetapi makin kesini anak itu sudah merasa semuanya dimudahkan gitu ya. Ya nggak bisa nyalain teknologi juga dan kemudahan sekarang. Makan aja semua sekarang tinggal pencet gitu ya. Anak nggak perlu keluar rumah, dia udah dari rumah makanan datang. Nah, ini adalah sesuatu yang sebetulnya PR besar bagi kita orang tua. Daya juang ini yang kita perlu gembleng dari rumah. Sehingga tidak mudah memberikan apa yang mereka inginkan, itu akan menolong paling tidak gitu ya. Bahwa hidup itu butuh berjuang gitu. Kita juga bisa masuk di norma ya. Norma itu artinya kita beritahu gitu bahwa orang hidup itu butuh berjuang. Kita sungguh tidak ingin generasi di bawah kita itu semakin lama semakin tidak ingin berjuang gitu ya. Happy life itu yang tadi saya katakan, anak milenial itu semua harus serba happy. Enggak, kalau bisa enggak usah bergumul bekerja seperti kita ini, mereka punya banyak uang gitu. Ya memang betul gitu. Karena generasi milenial itu kalau bisa bukan bekerja keras tapi bekerja cerdas. Hanya saja kita perlu didik di mana mereka tidak mudah menyerah. Ya, rawannya adalah anak-anak kita ini mudah menyerah. Nah, biasanya
segala sesuatu yang kita berikan, fasilitas, kemudahan, itu tujuannya supaya anak itu dimudahkan. Hanya saja memang menjadi bumerang bahwa setiap kemudahan ini membuat anak menilai bahwa, oh, mama papaku itu punya, ngapain aku harus susah-susah gitu ya. Pernah satu saat ada klien juga yang konsultasi di tempat kami, siswa SMA Pak, bukan dari sekolah kami, tetapi siswa SMA ini anak yang dari segi perawakannya tuh tinggi besar, bisa bayangkan ya, seperti sudah dewasa gitu. Tapi rupanya mentalnya atau jiwanya ini masih anak-anak banget. Nah, pada saat datang ke tempat saya itu orang tuanya mengeluhkan bahwa anak ini sudah tidak mau sekolah. Punya runut gitu ya, saya ikuti bagaimana. Sebentar, saya ngecas dulu Pak. Saya ikuti. Ya, saya cas dulu sebentar. Nah, ketika saya ikuti proses assessment-nya, si orang tua ini rupanya menunjukkan bahwa mereka sangat memfasilitasi putranya ini. Dari segi transportasi ya, mobil, dia nggak main-main, dibelinya komputer Bapak Ibu ya. Saya tahu orang tua ini berada gitu, sehingga fasilitas apapun tidak terlalu banyak berpikir, mereka bisa beri. Sebetulnya bukan itunya gitu yang saya mau katakan, karena itu justru melemahkan dan menjadi bumerang bagi putra-putri kita. Kita beri yang sewajarnya dan sesuai kebutuhannya, itu akan jauh lebih baik gitu ya. Anak tidak akan terus merasa begini, oh mama papaku bisa, ngapain toh aku harus bekerja dan punya banyak uang katakanlah, sehingga dia nggak akan muncul daya juang. Nah, fasilitas itu memudahkan tetapi sekaligus bisa jadi bumerang. Nah, sehingga ya kita betul-betul beri norma tadi. Norma itu ya kuncinya, norma agama ini menjadi satu batasan-batasan untuk mereka bisa lakukan seperti harapan masyarakat terhadap dirinya, sehingga dia bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu ini juga untuk harapan banyak orang. Oh, aku belajar supaya apa? Mama papaku senang. Nanti kalau aku juara, aku bisa dapat beasiswa, aku bantu mama papaku. Saya justru senang gitu ya ketika orang tua merasa begini, mami tidak bisa ada bersama kamu terus gitu ya. Kamu harus berjuang dalam hidupmu. Nah, kata-kata seperti ini, harapan-harapan seperti ini akan diterima anak. Oh ya, tidak selamanya aku tuh sama mami sama papi gitu ya. Jadi artinya kita mulai berikan sesuatu yang untuk ke depan ya, tidak hanya untuk saat ini. Kamu senang saat ini tapi kamu harus berusaha. Nah, gimana saat ini sehingga kamu berusaha keras sekarang dan akan mencapai sesuatu nanti. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu disampaikan kepada mereka. Harapan-harapan orang tua. Ya, seperti itu Pak Greg. Menambahkan saja kok tadi teringat. Ya, siap. Semoga dari apa yang disampaikan Bu Ayu, jelaskan tadi mengenai pengalaman-pengalaman secara langsung dari Bu Ayu, konselor, kemudian sebagai ahli psikologi, dan yang disampaikan tadi bisa menjadi ilmu buat kita, kalau buat orang tua yang sedang memiliki anak remaja, bagaimana cara mengatasi masalah-permasalahan yang dialami. Baik, saya akan bacakan kesimpulan hari ini kegiatan kita webinar menjadikan anak juara kehidupan. Saya punya kesimpulan dari kita hari ini, saya akan bacakan untuk ibu sekalian. Menjadikan anak juara kehidupan. Ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama, tidak hanya menuntut anak untuk menjadi juara kehidupan, orang tua juga harus dapat memahami karakter anak yang berbeda-beda. Dan yang kedua, para orang tua harus dapat melakukan pendekatan dengan anak-anaknya, mengkomunikasikan apa yang anak-anak inginkan dan para orang tua inginkan. Itu sangat penting. Komunikasi dua arah. Yang ketiga, sebagai orang tua yang baik, kita harus bisa memahami emosi anak dengan cara mendengarkan anak. Dengan cara mendengarkan anak lebih banyak dibandingkan menghakimi anak. Yang keempat,
berapa besar atau kecil taatan agama yang dimiliki orang tua, hendaknya tetap mengarahkan anaknya untuk mengikuti norma agama. Dan selain itu, yang kelima, penggunaan gadget baik HP ataupun tablet, anak juga harus selalu berada dalam pengawasan orang tua, karena anak pada saat masa transisi remaja, anak sangat memerlukan relasi sosial. 6. Di tengah tantangan dan kesulitan yang mereka alami pada masa remaja, anak-anak kita ini bukan hanya sekedar fasilitas yang harus dipenuhi, tapi juga kehadiran kita, komunikasi dengan kita akan menolong perkembangan mereka menjadi semakin maksimal. Dan yang ketujuh, terakhir, dengan begitu sebagai orang tua kita dapat mengarahkan anak kita untuk memperoleh pembelajaran dan pengalaman yang tepat sesuai dengan tujuan hidup yang kan. Nah, juga kita sebagai orang tua, jadi semua itu tujuannya kan anak-anak kita menuju ke depan. Itu, terima kasih atas sharingnya. Kita bisa berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman kita, sharingkan masalah kita. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini di Zoom ini secara virtual menjadi banyak berkat buat kita semuanya. Oke, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Ada Evi. Oke. Baik, kalau tidak ada, sebelum kita tutup, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena hari ini Kau perkenalkan kami hari ini mengikuti seminar tentang bagaimana cara mendidik anak kami menjadi suara kebaikan. Tuhan, kiranya apa yang kami dapatkan hari ini dari kita hari ini bisa menjadikan kita semakin bijak menjadi orang tua, jadi guru, menjadi pengajar, menjadi pendidik buat anak-anak kami untuk mempersiapkan mereka untuk menata masa depan mereka supaya nantinya mereka menjadi juara kehidupan. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mengakhiri sesi hari ini. Yang Allah berkati, sertanya memberikan kesehatan terhadap orang-orang di sekitar kami, Ayu dan seluruh orang tua murid di Surabaya Cambridge School dan juga para guru, sehingga mereka bisa berikan pendidikan, mengedukasi anak didik kami di sekolah ini dan juga anak-anak di rumah. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus kami telah terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Pak Greg. Saya ucapkan juga terima kasih untuk para orang tua murid yang sudah dukung di Zoom kali ini. Terima kasih Miss sharingnya. Terima kasih Bu. Mungkin ada satu sesi tambahan lagi. Saya pengen kita foto bersama kenang-kenangan. Jadi iya. Saya mau minta tolong untuk dibuka kameranya, kita mau foto bersama. Ya. Iya, baru kelihatan wajah cantiknya mama-mama nih. Iya. Oke, kita buka dulu kamera kita foto bersama-sama. Saya foto pakai HP aja, nggak apa-apa lah. Iya. Dua tuh. Ntar Bu, satu lagi kanannya di ya. Belum semua sih. Semua ya. Iya. Yang ini belum semua, mulai ini 4 lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkat buat kita semua, terutama buat anak-anak kita di rumah. Baik Bapak Ibu, saya akhiri sesi hari ini. Kami dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita hari ini. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bapak Ibu orang tua.